Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dzikru qissati Dzulkifli. Bab tentang kisah Nabi Dzulkifli. Qala Ka'ab al-Ahbar lamma qabadallahu Ayyub alaihi salam taghlibu ala auladihi al-Malik Ghulam bin Du'am. Fa'arsala hadzal malik ila auladi Ayyub liyuzawwijuhu bi ukhtihim binti Ayyub. Tatkala Allah telah memanggil Nabi Ayyub, mewafatkan Nabi Ayyub, ketika beliau sudah wafat, taghlibu ala auladihi al-Malik Lam, maka anak-anaknya Nabi Ayyub dikuasai oleh seorang raja bernama Lam bin Du'am yang kemarin itu. Fa'arsala hadzal malik, kemudian Raja Lam bin Du'am ini mengutus ila auladihi untuk menyampaikan berita ke anak-anaknya Nabi Ayyub. Untuk apa? Liyuzawwiju, agar anak-anaknya Nabi Ayyub mau menikahkan Raja Lam bin Du'am, ya, bi ukhtihim, dengan saudara perempuannya Nabi Ayyub, ya, yaitu bintu Ayyub, anaknya Nabi Ayyub, ya, dengan putrinya Nabi Ayyub. Fa'arsalu ilaihi, kemudian mereka pun mengutus utusan kepada Dzulkifli ini. Wa qalu laisa fi dinina an nuzawwijaka, lalu mereka menjawab, dalam agama kami tidak boleh menikahkan Anda, kami dilarang menikahkan Anda Raja Lam bin Du'am, wa anta halal kufri, padahal kamu masih kafir alias belum muslim. Fa in ahbabta, jika kamu mau, fadkhul fi dinina, maka masuklah kamu dalam agama kami, fanuzawwijuka iyyaha, barulah kami menikahkan kamu dengan saudara kami atau putri Nabi Ayyub. Jadi ini kisah Nabi Dzulkifli. Ini awalnya ketika Nabi Ayyub wafat, itu anak-anaknya Nabi Ayyub yang kemarin itu kan, ada namanya Mukbil, Awamil, Rosad, Rosid, Basir. Terus kemudian itu anak-anaknya. Kemudian ada yang putri. Nah ini di sini begitu wafat anak-anaknya Nabi Ayyub tadi ada dalam bawah kekuasaan Raja Lam bin Du'am. Nah, Raja Lam bin Du'am ini rupanya dia suka dengan putrinya Nabi Ayyub. Ya, kemudian dia bilang ke saudara-saudaranya tadi yang 5 itu, minta supaya dinikahkan dengan saudarinya, yaitu putrinya Nabi Ayyub. Ya, kemudian anak-anaknya Nabi Ayyub mengatakan, dalam agama kami tidak boleh menikahkan saudari kami di mana kamu masih kafir belum beriman. Kalau kamu mau masuk Islam agama kami, ya maka kami bisa menikahkan Anda dengan saudari kami. Jadi kalau mau kamu masuk Islam dulu. Rajanya suruh masuk Islam. Dan disinilah prinsip dari zaman ke zaman bahwa dalam Islam itu memang tidak boleh menikahkan orang Islam dengan luar Islam. Walaupun orang luar Islamnya raja di sini, tetap tidak sah dan tidak boleh. Makanya dihimbau supaya masuk Islam dulu baru dinikahkan. Ya, saya kira sejarah ini akan berulang di sepanjang masa. Ya,
kadang-kadang orang Islam anaknya jatuh cinta dengan orang kafir, ya kan? Dalam pergaulan bisa terjadi. Jangankan di kita, Yasser Arafat itu istrinya orang Kristen dari Prancis. Itu Palestina. Almarhum Yasser Arafat itu istrinya orang Prancis beragama luar Islam. Iya, orang Kristen dari Prancis. Jadi sepanjang sejarah manusia karena bergaul dengan agama yang berbeda-beda, itu selalu saja sering ketemu nikah dengan orang luar agama. Dalam Islam tidak boleh, kan? Kalau mau masuk Islam dulu. Nah, dulu pernah rame-rame misionaris di Indonesia dulu, ya sekarang masih ada apa enggak itu Pak? Dulu. Ya, makanya sekarang lagi rame itu di Pandeglang ada yang bangun gereja sembunyi-sembunyi, ya. Benar apa enggak kalau alam? Ya berarti masih ada kalau memang iya. Itu. Nah, begitu menolak, lah di sini gimana? Falamma sami'a dzalikal malik haddadahum wa azama ala qitalihim. Karena anak-anaknya Nabi Ayub menolak menikahkan dirinya, sang raja dengan putrinya Nabi Ayub, maka sang raja dengar kata-kata ditolak itu, marah dia. Begitu marah, haddadahum, dia menekan anak-anaknya Nabi Ayub, bahkan wa azama ala qitalihim, dia akan membunuh dan memerangi anak-anaknya Nabi Ayub. Falamma balagha dzalika aulada Ayub faminhum man asyara biqitali. Ya, ketika anak-anak Nabi Ayub juga dengar ancaman Raja Lam bin Du'am tadi, ya di sini kemudian anak-anak Nabi Ayub faminhum man asyara biqitali. Dari anaknya Nabi Ayub ada yang berpendapat ya sudah dilawan aja itu, ya. Faminhum man asyara bimudaratihi, sebagian anaknya Nabi Ayub berpendapat ngasih tahu udah sih dihadapi dengan santun, dengan biasa-biasa saja, ya, dengan janji yang baik-baik. Jadi beda pendapat anaknya Nabi Ayub ternyata. Ada yang mengatakan lawan aja rajanya, masa nggak berani gitu. Yang satu udah sih pelan-pelan aja karena dia raja. Fa inda dzalika qala Hawamil bin Ayub, ini yang anak pertama kemarin kan. Ketika itu beda pendapat, maka Hawamil anak tertua Nabi Ayub kemarin la budda min qitalihi. Dia berpendapat mau tidak mau kita lawan aja, kata Hawamil anak tertua. Ya, wa hizbihi, dan juga kita siapkan pertempurannya kayak model apa. Falamma jama'al malik junudahu, ketika Raja Lam tadi itu ya sudah dengar tantangannya kan, ya dia kumpulkan pasukannya, wa baraza lil qital, kemudian terjadilah peperangan. Ya, ketika terjadi itu baraza auladi Yusuf, ya muncullah anak-anak Yusuf biman ma'ahum minal mu'minin, dengan seluruh kaum mukminin yang bela anak-anaknya Nabi Ayub. Akhirnya waltaqal jaisani, bertemulah dua pasukan itu, waqtatala qitalan sajidan, terjadilah perang besar antara anak Nabi Ayub dengan kaum muslimin melawan Raja Lam dan seluruh pasukannya. Masih ingat kemarin Raja Lam bin Du'am itu raja Syria, raja Damaskus. Fawaqa'atil hazimah fi jaisi Hawamil bin Ayub. Akhirnya ya kekalahan diterima oleh anak Nabi Ayub yang bernama Hawamil bin Ayub pas panglima perangnya. Akhirnya kalah, anak-anaknya Nabi Ayub kalah perang melawan Raja Lam dan pasukannya. Begitu kalah, wahtawalam ala jam'i amwalihim, maka Raja Lam pun merampas seluruh kekayaan kaum muslimin dan anak-anaknya Nabi Ayub, wa amlakahum, dan juga kerajaan mereka dikuasai Raja Lam, wa asarom min qaumihim unasan,
dari kaum muslimin banyak yang ditawan karena kalah. Biasa namanya kalah kan, harta dirampas, kekuasaan diambil, ya kemudian ditawan orang-orangnya. Nah, di dalam tawanan wabihim Basir bin Ayyub, kemarin anaknya ada yang namanya Basir, yang kelima ya kan ya, anak kelima kemarin namanya Basir kan. Termasuk yang ditawan adalah saudara Hawamil yang kelima bernama Basir bin Ayyub. Ya, kemudian paham ma'al maliku bisulbihi. Begitu Basir ketangkep ikut ditawan, maka Raja Lam ingin menyalib Basir bin Ayyub, anaknya tadi ya, mau disalib dia karena udah ketangkep. Summa amhalahu, tapi dia pikir-pikir raja, kemudian raja membiarkan Basir wa amara bihabshabsihi. Udah, akhirnya saya putuskan jangan disalib, saya suruh ditahan aja. Jangan disalib, ditahan aja, supaya nanti kalau pengen bebas suruh bayar denda. Ya, apa namanya, bayar tawanan, nebus. Ya, udah tahan aja, jangan dibunuh, jangan disalib Basir itu. Kemudian tawarkan kepada saudara-saudaranya supaya diganti rugi. Kalau mau dibebaskan, dibayar, ditebus tawanannya. Iya, fa'aroda akhuhu Hawamil. Ya, kemudian saudaranya yang memimpin perang Hawamil tadi, ia ingin saudaranya Hawamil itu yang Basir tadi ayyur silalahul fidyah. Ya, kata Hawamil, ya udah kalau begitu nanti ditebus aja. Ya, kata Hawamil, kakaknya, faro'a fi manamihi, begitu dia pengen bayar kepada Raja Lam, ternyata malamnya dia ngimpi. Hawamil itu qailan, dengan mengatakan, ya Hawamil, dalam mimpiannya itu ada yang mengatakan, ada yang ngomong, hei Hawamil, la tursilil fidyah, kamu jangan bayar denda, jangan tebus Basirnya. Wala takhob, dan kamu jangan takut ala hakikat terhadap saudaramu Basir yang ditahan itu. Wa inna hadzal malik, karena raja ini sayu'minu, nanti akan beriman, wa takunu akibatu ila khairin, yang pada akhirnya berubah jadi orang baik. Ya, jadi begitu dia mau nebus adiknya yang mau disalib tadi, kemudian ditahan. Ya, malamnya ngimpi Hawamil, kakaknya yang memimpin perang kalah tadi itu ya, mau dibayar malah ngimpi malamnya. Ya kan, Hawamil, jangan kamu tebus, biarin aja. Nanti Raja Lam itu dia akan sadar, akan jadi beriman, jadi muslim, dan akhirnya jadi orang baik. Biarin aja, gak usah ditebus gitu. Ya, fakas seru ya ala mangkana indahu. Kemudian impian itu ia ceritakan kepada orang-orang di sekitar dia, yaitu orang-orang muslim yang kalah itu. Wa raja'a an itaihi al-fidyah, kemudian dia menarik, tidak jadi ngasih tebusan karena ngimpi tadi. Jadi jawabannya dalam impian. Fabalagal malik lam hadzal kalam. Nah, pembicaraan ini nyatanya sampai kepada Raja Lam. Pagodo bagod ban sadi, dan maka marahlah Raja Lam bin Du'am. Jadi ceritanya jangan ditebus, biarin aja gitu kan. Rupanya sampai berita itu ke Raja Lam tadi. Ya, fagodo ba, marahlah Raja Lam ini, fa amaro ayatakhidha khandaqan. Ya, malah dia nyuruh, udah kalau begitu bikin aja khandaqan, lubang parit kita nyebutnya. Udah kita bikin parit aja. Wa ja'alu fihi nar liyahriqa Basir bin Yusuf. Lalu parit, lubang tadi isi api, nyalakan untuk membakar Basir bin Ayyub yang tadi mau disalib nggak jadi, ya kan, mau ditebus, kemudian nggak jadi, nggak mau nebus, kedengaran, dia marah lagi, bikin parit, bikin hondak itu lubang dalam luas.
Di sana dipasang api ya, untuk bakar Bashir bin Ayyub yang ditahan itu. Fa inda dzalika ahdarul junud an-naro wa auqad. Dia pun pasukannya kumpulkan untuk membakar Bashir bin Ayyub itu. Wahtamalu Bashiran wa alquhu, maka Bashir pun dibawa dilemparkan ke dalam api di parit itu. Tetapi falam tuhrikhu, api pun tidak membakar Bashir itu. Ya, jadi rupanya Bashir ini tadi ditangkap, kalah perang, kemudian mau ditarik ulur, ditebus, nggak ditebus, marah lagi. Akhirnya dibikinin parit, dibakarlah Bashir bin Ayyub. Begitu dibakar, nggak mempan Bashir bin Ayyub. Ya itu. Ini ya berarti luar biasa, Bashir bin Ayyub dibakar tidak mempan. Fata'ajabal Malik Lam bin Dalik. Akhirnya kagum Raja Lam bin Du'am tadi. Wih, dibakarnya nggak apa-apa ini. Berarti orang luar biasa. Ya, waqala inna hadza la sihrun adzim. Kata Raja Lam, oh berarti ini Bashir punya sihir yang sangat hebat, kata raja tadi. Tapi faqala lahu Bashir menjawab, saya bukan tukang sihir, Raja. Ya, saya bukan tukang sihir. Ya, laisa lana bisahirin. Waqad kana lana jaddun, tapi kami punya kakek yuqalu lahu Ibrahim yang bernama Ibrahim. Ya, fa'ala bihin Namrud wadika falam tuhrikun nar. Yang saat itu kakek saya Ibrahim juga dibakar oleh Raja Namrud tapi tidak kebakar gitu. Jadi kata Bashir tadi, saya dibakar nggak apa-apa bukan karena sihir saya itu, tapi sama dengan kakek saya Nabi Ibrahim dibakar juga tidak apa-apa. Ya, jadi ilmu kebal dari keturunan kata orang sekarang ya. Iya. Jadi nyatanya Bashir ini cucunya Nabi Ibrahim ini punya sejarah kayak Nabi Ibrahim. Ketemu raja jahat kemudian sampai dibakar. Kalau Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, kalau Bashir dibakar oleh Raja Lam bin Du'am. Itu raja Syria, ya kan ya. Nah, itu zaman dulu ya, nyatanya kayak begitu. Ya ada di sini wa ja'alallahu alaihi bardan wa salaman. Ya kemudian apinya nggak bakar, malah justru apinya dirubah oleh Allah menjadi dingin, wasalaman, dan memberi keselamatan kepada Bashir bin Ayyub. Gitu. Jadi mestinya api membakar Bashir kebakar hangus, justru apinya berubah dingin, maunya Allah begitu, langsung diselamatkanlah Bashir. Artinya disinilah kemudian dalam ilmu tauhid menyikapi masalah api itu kan dibahas panjang. Siapa yang yakul bil kuwatil mudahati fadzaka bid'iyun. Siapa yang mengatakan bahwa api itu membakar, ya itu kan bil kuwati dengan kekuatan api, maka dia termasuk ahli bid'ah. Ya. Jadi kalau ya api punya kekuatan membakar, orang yang meyakini begitu itu imannya ahli bid'ah. Ya, itu kata ahli tauhid. Ya, wa may yaqul bil tabi au bil millah fadzaka kufrun inda ahli millah. Siapa yang mengatakan api itu dengan tabiatnya, bukan dengan kekuatannya, tapi dengan tabiatnya bisa membakar, justru dia berubah jadi kafir. Itu. Api dianggap kuat membakar, keyakinan itu keyakinan ahli bid'ah. Api dengan tabiatnya bisa membakar, justru membuat murtad. Jadi gimana? Api terserah Allah. Itu.
Jadi api terserah Allah. Kalau Allah mau minta membakar, yang bakar. Kalau izinkan tidak membakar, ya tidak membakar. Itu keyakinan ahli tauhid kayak begitu. Makanya orang bertauhid itu beda dengan orang yang tidak bertauhid. Karena orang yang bertauhid yang dilihat kasat mata, tapi bukan lihat Allah yang menciptakan yang dilihat itu. Itu. Sama juga begini, kalau kita naik mobil 1 jam pasti sampai di Jakarta dengan mobil bagus, kan itu aja. Jalannya jalan tol, dengan mobil ini saya pasti sampai ke Jakarta. Yang dilihat kasat mata kan, itu. Tapi kalau lihat dari sisi tauhid beda lagi. Sampai dan tidak ke Jakarta terserah Allah. Jadi itulah bahasanya beda. Ya makanya di sini ya Allah bilang ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya karena kalau cuma dingin aja nggak menyelamatkan, boleh jadi kedinginan Pak. Dingin menyelamatkan. Jadi berarti sejuk kan. Kalau dingin menyelamatkan artinya sejuk ya. Jadi bukan ini. Jadi ternyata ada api sejuk, bukan panas, bukan membakar, sesuai izin Allah Azza wa Jalla. Jadi kisah berulang. Jadi Nabi Ibrahim kalau begitu kisahnya bukan satu-satunya, cucunya juga namanya Bashir ini, nah anaknya Nabi Ayub juga punya kisah dibakar dalam parit. Tapi kalau Nabi Ibrahim dibakarnya bukan dalam parit gitu doang. Jadi kayu dikumpulkan setinggi-tingginya dibakar. Kalau ini mau digali, kondak itu kan dalam ya, diisi dengan bahan bakar, dinyalakan, kemudian dibakar di sana Bashir bin Ayub ini. Ya, Nabi juga pernah ketemu kondak kan, namanya perang kondak, ya kan. Kalau perang kondak Nabi kan dihadapkan dengan parit, maju kejebur mati gitu kan ya. Tapi kan akhirnya tetap aja namanya Nabi. Nabi itu dijaga malaikat. Kalau mau bahaya disuruh mundur sama malaikat. Tetap nggak kena, namanya juga Nabi. Wa kadzalika yaf'alullah bi auladihi. Begitu juga Allah memperlakukan anak-anaknya Nabi Ayub yang lain. Artinya apa? Anak-anak Nabi Ayub tadi yang dibakar bukan Bashir aja, semuanya akhirnya dibakar. Tetapi semuanya selamat saja, tidak ada yang terbakar. Itu. Jadi bukan satu berarti ya. Akhirnya semuanya 5-5-nya dihukum dibakar. Itu. Fa inda dzalika raqqa qalbul malik, ketika semuanya dibakar di parit tidak apa-apa semua, maka menjadi lunaklah hati sang Raja Lam bin Du'am. Nah, dia lunak di akhirnya. Waduh, berarti orang hebat semua ini anaknya Ayub. Dia mulai turun, nggak berani lagi. Wa alimal haqqa, dia tahu berarti ini orang baik, orang benar. Fa aslama, maka masuk Islamlah Raja Lam bin Du'am, wa amana, dan beriman kepada Allah. Itu. Jadi begitu semuanya dibakar, setelah Bashir, ayo yang lain bakar lagi 5-5-nya, semuanya tidak apa-apa, maka lunak hatinya Lam. Kemudian dia itu yakin benar, maka dia masuk Islam, beriman. Jadi benar impian Khawamil tadi, udah jangan ditebus, nanti juga beriman. Ternyata impian tadi itu benar, ya kan? Di sinilah kalimatnya. Ya, itu yang namanya ru'yas shadiqah. Karena orang soleh, kalau impian orang soleh, impian Nabi udah pasti benar. Ya, impian orang soleh pasti benar, impian Nabi pasti benar. Contohnya impian orang soleh itu sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Ngimpi dapat azan, bener kan? Sampai sekarang azannya. Ya, itu. Ini ya sama impian Khawamil anak Nabi Ayub tadi, yang mimpin perang tadi,
ketika kalah adiknya ditahan bernama Bashir, ya kemudian pengen ditebus, ya kata impiannya jangan ditebus, nanti juga rajanya masuk Islam jadi orang baik. Lah di sini setelah proses dibakar nggak mempan, barulah di sini dia tahu bahwa ini orang-orang benar, kemudian dia masuk Islam, beriman. Itu Raja Lam bin Du'am. Itulah sejarah. Wajtama'u alal Islam. Kemudian mereka semua juga sepakat alal Islam, atas Islamnya Raja Lam. Jadi anak buahnya akhirnya sepakat rajanya masuk Islam. Akhirnya fazawwajuhu, ya saudara-saudara anak Nabi Ayub tadi, dari mulai Hawamil sampai Bashir yang kelima, mereka akhirnya menikahkan Lam bi ukhtihim dengan saudara perempuan mereka. Kan tadinya kan gara-garanya marah itu kan pengen kawin gak boleh, suruh Islam dulu malah marah. Ya, nyatanya ujungnya dia Muslim tadi kan, cuman lewat dibakar gak mempan, baru dia masuk Islam. Ya kan, dites dulu, ya dibakar gak mempan, masuk Islam. Setelah masuk Islam, lalu saudara-saudaranya Hawamil setuju untuk dinikahkan dengan saudarinya karena sudah Muslim. Itu ya. Kemudian wasammal maliku Bashiron zal kifli. Kemudian Raja Lam yang baru nikah dengan saudaranya Bashir tadi itu menyebut Bashir yang dibakar nggak mempan itu dengan sebutan Zulkifli. Jadi Nabi Zulkifli itu namanya Bashir, Bashir yang dibakar itu. Bashir tadi yang dibakar kan namanya Bashir tadi, dibakar nggak mempan. Anak kelima Nabi Ayub itu nama aslinya Bashir. Yang ngasih nama Zulkifli ini Raja Lam yang masuk Islam ini. Iya, kenapa ya udah kalau begitu kamu saya kasih nama Zulkifli, orang yang punya jaminan. Zulkifli itu zu artinya punya, kifli jaminan. itu. Jaminan apa? Ya tadi kan dia ditahan, dijadikan jaminan tahanan. Mau ditebus, ya kan? Mau ditebus, kata Hawamil ngimpi jangan ditebus, nanti juga masuk Islam. Gitu kan? Jadi Zulkifli itu artinya orang yang dijadikan jaminan waktu itu. Nah, rupanya ini kan, ya Bashir itu. Jadi Nabi Zulkifli itu namanya bukan Zulkifli, namanya Bashir. Ya, yang ngasih nama Zulkifli ini Raja Lam setelah nikah dengan saudarinya. Ya, gara-garanya penjaminan Bashir tadi. Itu. Jadi kalimat Zulkifli itu justru bukan dari nama dari Allah tadi, tapi dia menjaminkan diri siap menjadi jaminan, ya tapi nyatanya enggak dibayar. Ya kan itu. Karena tadi nantinya dia juga raja yang tadi menahan dia kan akan masuk Islam lalu nikah dengan saudara perempuannya gitu. Jadi inilah kalau zaman dulu ada istilah begini kan Pak Haji, itu orang pergi haji tahun 80-90 ya, zaman Presiden Soeharto. Kalau pergi haji nanti pulang haji dikasih nama baru dari Saudi. Dulu Pak Haji masih masuk itu enggak? Udah Pak Hattanya udah meninggal ya. Enggak, tahun 80-an ya. Iya 90-an tuh. Kalau orang Indonesia pergi haji, pulang dikasih nama baru dari Saudi. Ya kan dulu gitu itu. Ini juga sama artinya apa? Kalau ini mau gelar ya, gelar kamu memang hebat, dijadikan jaminan, makanya Zulkifli siap menjadi jaminan. Ya itu Zulkifli. Ya justru kata Zulkiflinya kemuncul dari Raja Lam yang tadinya zalim masuk Islam nikah dengan saudaranya, ngasih hadiah nama Zulkifli. Ya karena dia tadi dibakar tidak apa-apa, dijaminkan jadi tumbal lah bahasa kita ya. Dijadikan tumbal ternyata tahan, dibakar tidak apa-apa, tahan banting. Itu tuh.
Ya, nah disinilah kadang-kadang orang masuk Islam itu sebabnya berbeda-beda. Kalau Raja Lam masuk Islam sebabnya karena dia mengancam dengan penyiksaan bakar, ternyata semuanya gagal. Dari situlah orang baru tahu bahwa Islam itu benar, sampai dibakar juga tidak apa-apa. Kenapa? Li'annahu lama aradal Malik al-fidyah takaffala Bashir bi isalil fidyah ilaihi min ikhwatihi. Itu kan? Kenapa disebut Dzulkifli? Karena ketika sang raja minta tebusan, maka Bashir pun siap menjaminkan diri dengan memberikan tebusan itu lewat saudara-saudaranya. Tetapi tsumma inna hawamil arsala aqau Dzulkifli rasulan ila jami'al Syam bi idznillah. Kemudian Hamamilah, ya dia mengutus saudaranya Dzulkifli untuk menjadi rasul ke seluruh penduduk Suriah atau Syam biiznillah, dengan izin Allah. Ya, selanjutnya kemudian Dzulkifli dijadikan rasul, menjadi rasul di seluruh penduduk Syam atau Syria dengan izin Allah. Yang tadinya Raja Lam yang menguasai Syam zalim, kemudian Bashir menjadi rasul dengan nama Dzulkifli, diutus di Syam atau di Syria menggantikan Raja zalim Lam bin Du'am. Yang tadinya Syria kota kafir lalu kota muslim oleh Bashir dengan sebutan Nabi Dzulkifli. Ya iya, emang jadi nabi, cuman nama aslinya Bashir. Mestinya disebutnya Nabi Bashir gitu kan ya. Tapi disebut Dzulkifli karena sebutan Dzulkifli dari Raja Lam tadi itu yang nikah dengan saudarinya itu. Karena orang yang tabah, ulet menghadapi segala macam ancaman, itu Dzulkifli. Makanya kalau orang ngasih nama anak Dzulkifli berarti jadi orang tabah ya. Kuat menghadapi segala ancaman, tekanan, derita sampai hukuman. Itu. Jadi yang dilihat di situ. Ya, tapi namanya Bashir kan. Bashir itu orang yang selalu memberi kabar yang menyenangkan. Namanya Bashir. Orang yang serba menyenangkan orang. Itu namanya Bashir. Itu ya. Nah, kemudian di sini dilanjutkan lagi fala yazalu wa kanal maliku lam baina yadayhi yuqatilul kuffar falam yazalu ala dzalika hatta mata hawamil. Ya, selanjutnya karena Raja Lam sudah masuk Islam, maka selanjutnya Lam menjadi raja muslim yang menumpas seluruh orang kafir yang ada di Syam. Ya bagus, berbalik kan, tadinya kafir semua jadi muslim semua karena dia masuk Islam. Nah disinilah yang sering kita sebut doa kepada penguasa zalim supaya berubah baik, itu penting. Itu kan ya. Karena apa? Karena kalau rajanya sudah muslim, otomatis rakyatnya ngikut. Itulah yang disebut dakwah kepada penguasa. Kata Nabi, ya, dakwah yang terbaik, amal yang terbaik adalah dakwah kepada raja zalim supaya jadi muslim. Kenapa? Kalau dia masuk muslim, maka anak buahnya ikut muslim. Contohnya para wali songo. Wali songo itu kan dakwahnya gitu. Rajanya yang didatengin ya. Ya kalau mau Sultan Cirebon siapa namanya, Syarif Hidayatullah, ya kan, yang didakwahi kan Siliwangi ya. Siliwanginya dari Hindu masuk Islam, ya rakyatnya pada masuk Islam gitu. Ya makanya dakwah itu mestinya dari pongkolnya, karena kalau dari yang kecil mah lama. Ya kan, masukin satu-satu. Tapi kalau langsung dari rajanya, wah itu langsung disuruh semua sama rajanya.
Gitu kan. Nah, itu para wali songo kan dakwahnya kayak begitu. Majapahit misalnya, ya Majapahit juga sama kan, kerajaannya tumbang jadi muslim karena Sunan Kalijaga itu kan keturunan Majapahit juga, Sunan Kalijaga ya kan, anaknya Hadipati Tuban ya kan. Ya itu karena Sunan Kalijaganya masuk Islam, ya otomatis orang-orang Majapahit pada masuk Islam. Itu. Jadi harusnya begitu kalau zaman Nabi, Raja Heraklius atau Hercules kata orang sekarang. Ya itu kan raja yang paling kuat zaman Nabi. Ya kan? Begitu dikalahkan, ditumbangkan oleh Umar, maka orang-orang kerajaan Hercules atau Heraklius pada muslim semua. Nah sekarang di mana kerajaan Hercules itu gitu kan Pak Haji ya? Zaman Nabi yang disebut kerajaan Persia Heraklius itu Hercules orang nyebut. Ya itu yang namanya Asia Tengah itu kan orang-orang muslim. Imam Bukhari orang situ, Imam Muslim orang situ. Ulama-ulama besar Asia Tengah itu dulu zaman Heraklius itu Pak Haji. Itu. Makanya kan lambang Hercules itu lambang Rusia, lambang Uni Soviet. Ya. Karena itu zaman Nabi disebutnya Heraklius tadi itu. Jadi Raja Herakliusnya dikalahkan, maka pada masuk Islam. Raja Romawi dikalahkan, pada masuk Islam. Kok sekarang Romawinya jadi Kristen semua Eropa? Itu kan karena Perang Dunia Pertama Islamnya kalah. Ya kan? Karena Perang Dunia Pertama Islamnya kalah, yang pusatnya di Spanyol, Islam jaya di Eropa 700 tahun di Spanyol pusatnya. Dari Turki, Spanyol, kemudian Bosnia, segala macam ya, sampai ke Italia itu kan. Ya setelah Perang Dunia Pertama kalah Islamnya, ya udah sampai sekarang. Ya itu. Jadi itulah dakwah model penguasa. Artinya kalau penguasanya jadi muslim, otomatis yang lain ikut, anak buahnya ikut semua. Gitu. Ya, selanjutnya di sini fala yazalu ala dzalik. Terus itu dilakukan oleh Raja Lam setelah masuk Islam, menumpas orang-orang kafir di Syria. Kalau enggak muslim dibunuh gitu kan. Namanya juga gaya raja kan, dakwahnya muslim, karena saya muslim kalian harus masuk Islam, kalau enggak saya bunuh, kata Raja Lam. Fala ya falam yazalu ala dzalik, itu dijalankan terus oleh Raja Lam. Jadi basirnya nggak capek-capek amat, ya kan ya. Kan nabinya Basir, Zulkifli itu kan namanya Basir. Nah, dianya jadi nabi nggak capek-capek amat karena punya adik menantu raja muslim yang kemudian orang Syria disuruh masuk Islam semua, kalau enggak dibunuh. Gitu kan. Hatta mata, sampai meninggal Khawamil. Jadi terus saja dakwah dia sampai yang namanya anak pertama Nabi Ayub, Khawamil tadi itu meninggal. Ya selanjutnya Sumama Basir, disusul Basir juga meninggal, yaitu Nabi Dzulkifli Basir itu sampai meninggal. Sumama ba'dahum Malik bin Du'am, kemudian berikutnya meninggal lagi Raja Lam bin Du'am. Fatagallaba ala alisam al-amalikah ila an ba'atallahu Syuaiban. Setelah Khawamil wafat, Nabi Dzulkifli bernama Basir wafat, disusul lagi Raja Du'am mantunya, adik iparnya juga wafat, maka Sam dikuasai oleh kaum Amalikah sampai Allah mengutus Nabi Syuaib di Sam. Gitu. Nabi Syuaib itu kan mertuanya Nabi Musa ya. Ya itu. Lah ini jadi begitu meninggal Raja Lam, maka Sam berubah dikuasai Amalikah. Amalikah itu orang-orang raja diktator, jadi sebahasa Arabnya Amalikah. Kalau Mesir kemarin kan Amalikahnya Fir'aun, kali ini Amalikahnya Syria. Ya kan sama kan, kemarin juga Nabi Yusuf dengan keluarganya pindah ke Palestina karena Mesir mau dikuasai golongan Amalikah, namanya golongan
Fir'aun. Lah ini juga sama. Begitu Raja Lam bin Du'am meninggal dengan anak-anaknya Nabi Ayub, maka digantikan dengan penguasa-penguasa diktator Syria. Gitu. Jadi sejarah selalu begitu aja ya. Jadi jahat dulu kasih Nabi tumpas, ya kan? Ganti lagi jahat lagi kasih Nabi lagi. Ya kan sejarah kayak begitu kan? Jadi kalau begitu semua Nabi itu diutus setelah umatnya berbahaya. Ya, umatnya ditumpas kafir semua ada Nabi, ya kan gitu itu. Makanya setiap ada umat pasti ada Rasul, ada Nabi, ada ulama, gitu kan. Ketika daerah sini udah nggak ada yang sholat, nanti Allah munculkan tokoh satu ke sana, gitu kan. Maju lagi Islamnya, nanti mundur lagi, kirim lagi tokohnya, ya begitulah. Ya karena kalau nggak dikirim, ya udah. Kalau udah nggak dikirim berarti kiamat, itu tuh ya. Ma min umatin illa fiha nadhir, bahasa Qur'annya semua umat pasti ada nadhir, ada yang ngasih peringatan. Kalau ada yang nyimpang pasti ada yang meluruskan. Entah kapan, entah siapa, Allah pasti ngutus di sana. Cuman karena Rasul sudah selesai, maka nadhirnya bukan Rasul gitu itu. Kalau zaman Nabi ya Rasul, kalau Nabinya udah selesai Nabi Muhammad. Zaman sekarang ya sekarang nadhir. Ya, nadhir itu orang yang ngajak yang baik-baik namanya nadhir. Gitu kan? Ya contohnya di sini musola ini dulu rame nggak Pak Haji? Enggak, diadain pengajian berarti ada nadhir di sana ya kan? Ada yang ngajak yang baik. Ya ada aja. Tadinya mundur sepi, maju lagi gitu kan ya, karena ada yang ngajak baik gitu itu. Makanya yang namanya kebaikan memang harus ada yang nyemangati, ada yang ngajak. Kalau enggak mundur lagi ya gitu itu. Ya inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya kisah Nabi Dzulkifli dengan nama asli Bashir, ya, yaitu berarti Nabi Dzulkifli itu anaknya Nabi Ayub dengan nama asli Bashir, anak kelima ya. Makasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Bashir. Iya. Ya, Haji. Basir di mana-mana ISIS. Basir di mana-mana? ISIS. ISIS. Abu Bakar Basir. Itu mah JI bukan ISIS, JI Jamaah Islam.